Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau begitu baik bagi kami. Kami ingin merenungkan firman-Mu di hari ini. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, agar kami mampu untuk mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Amsal pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman-Nya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sekali lagi firman Tuhan bagi kita, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mau mengajak saudara dan saya, mari kita hidup menjadi orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Artinya kita tahu bahwa ketika kita diberkati Tuhan, Tuhan mau hidup kita harus menjadi berkat bagi sesama kita. Karenanya firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bicara harta di sini, saya percaya bukan saja Tuhan berbicara soal pendapatan kita, tetapi ini menyangkut banyak hal. Tetapi ini menyangkut banyak hal tentang apa saja yang kita miliki. Dia mau supaya bagaimana hidup kita dan semua yang kita miliki, kita harus memakai itu untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Memuliakan Tuhan itu berarti tidak ada yang kita banggakan dengan apa yang kita miliki, tapi semua yang kita miliki kita tahu bahwa itu berasal dari Tuhan, dan kita akan memakai itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita tahu bahwa yang kita miliki semuanya itu berasal daripada Tuhan, saya percaya saudara pasti tidak akan pernah sombong dengan apa yang saudara miliki. Saudara tidak akan pernah membanggakan apa yang saudara miliki, karena saudara akan punya kesadaran kalau semua yang saudara miliki itu berasal daripada Tuhan. Termasuk saudara punya keluarga, saudara punya anak, apa saja yang saudara punyai. Saudara tahu bahwa itu pemberian Tuhan, maka pasti saudara akan memberikannya itu bagi Tuhan. Nah, tapi kalau orang yang tidak menyadari hal itu baginya, kalau Tuhan memberikan itu bagi dirinya, makanya tidak heran dia bisa menghancurkan atau dia bisa tidak melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin dia menyia-nyiakan keluarganya, mungkin dia menyia-nyiakan apa yang Tuhan percayakan baginya, sehingga tidak heran hidupnya tidak bisa memuliakan Tuhan. Nah, oleh karena itu kalau firman Tuhan hari ini mengajak saudara dan saya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka mari kita belajar untuk memberikan apa yang kita punyai. Bicara penghasilan pertama dari yang kita punyai, saya percaya ini tidak berbicara saja soal orang yang bekerja dan mendapat gaji. Karena kalau ini berbicara soal orang yang bekerja dan mendapat gaji, terus bagaimana dengan orang yang tidak bekerja dan tidak mendapat gaji? Nah, tetapi apa yang dimaksudkan di sini adalah saudara, penghasilan apapun yang kita miliki. Artinya apa yang kita tahu bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Marilah kita pakai untuk memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Pertanyaannya, mengapa banyak orang Kristen memiliki banyak hal tetapi dia tidak bisa memuliakan Tuhan dalam hidupnya? Mungkin dia punya kepintaran, mungkin dia punya kehebatan yang lainnya, atau mungkin dia punya harta benda tetapi dia tidak bisa memuliakan Tuhan di dalamnya. Yang membuat sehingga orang tidak bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang dia miliki, itu karena apa saudara? Pertama, firman itu tidak tersingkap bagi hidupnya. Makanya dia tidak tahu kalau apa yang dia miliki, apa yang dia dapatkan itu berasal dari Tuhan. Karena orang yang mengenal Tuhannya, dia tidak akan pernah lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi dia akan punya kesadaran, dia akan tahu bahwa semua yang dia miliki itu hanya berasal dari Tuhan. Maka dia akan memakai itu untuk memuliakan Tuhan lewat apa yang dia miliki. Yang kedua, mengapa orang tidak bisa hidup memuliakan Tuhan dengan apa yang ia miliki? Karena dia tidak membangun hidupnya di dalam firman Tuhan. Mungkin dia bisa saja mendengarkan firman, tetapi firman itu tidak menjadi bagian kehidupannya. Itu tidak dia lakukan di dalam seluruh kehidupannya. Makanya tidak heran saudara, apa yang dia miliki itu tidak membuat dia bisa hidup memuliakan Tuhan. Nah,
Oleh karena itu mari kita belajar. Pemirsa Klafus yang diberkati Tuhan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara punya keluarga, saudara punya nama baik, saudara punya harta benda, saudara punya apa saja di dalam seluruh kehidupan saudara. Itu hartamu, pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Artinya saudara tidak akan pernah menaruh hatimu ke situ, tetapi engkau akan tahu bahwa apa yang kau dapatkan itu engkau akan pakai untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita dapat memakai seluruh kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan, apa yang kita miliki, harta kita pakai untuk memuliakan Tuhan, maka saya percaya pemirsa Klafos, hidup kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Hidup kita tidak akan pernah turun, tapi hidup kita akan terus naik, terus naik, terus naik. Artinya berkat Tuhan akan melimpah di dalam seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu pemirsa Klafus yang diberkati Tuhan, lekatkanlah hatimu terus kepada Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan terus berbicara dalam hidupmu. Sehingga engkau akan menyadari apa yang kau miliki, apa yang kau punyai. Semua adalah pemberian Tuhan. Dan engkau akan memakai itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih firman-Mu boleh menerangi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar lewat apa kata firman-Mu, apa yang kami punyai, semua adalah pemberian Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar apa yang kami punyai, kami mau memakai itu untuk memuliakan Tuhan. Maka kami percaya, kami pasti akan terus diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu terus tersingkap bagi kami mendengarkan firman-Mu, sehingga kami mau hari-hari hidup kami terus ada untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.